Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alif Ramadhani. Ujung NIM 0503 NIM 050312819216. Kelas metode ilmiah THP Injalaya. Di sini tentu saja di sini saya akan melakukan demonstrasi atau melakukan tugas saya, yaitu membuat poster sebagai salah satu tugas mata kuliah metode ilmiah. Di sini saya akan terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terlihat. Oke. Ganda. Ini dapat lihat. Oke. Di sini ada buat desain. Kita desain. Canva. Oke, langsung saja di sini di desain poster. Terlalu banyak. Masih nunggu loading. Ya, di sini dilihat loading lumayan lama. Oh iya, Canva ini ada aplikasi yang berbayar ya. Di sini yang pakai berbayar. Itu sebentar. Di sini langsung kita customize karena kita membuatnya itu terdapat ketentuan, yaitu panjangnya 80 cm dan lebarnya 60 cm, dibuat secara vertikal. Oke, di sini kita masukkan saja. Oke. Loading. Ya, di sini dapat dilihat di sini jika ini membesarkan ukuran layoutnya bisa di sini. Saya besarkan jadi 25%. Saya buka apa namanya yang sudah saya simpan, yang sudah saya kerjakan tadi malam. Ya, di sini dapat dilihat yang sudah saya kerjakan semalam. Caranya gimana? Caranya kalau kita itu memindahkan yang sudah kita kerjakan, yaitu klik di bagian kosong di bagian ini, akan
kuasal di bagian kosong, kemudian copy, kemudian pindahkan ke sini, ke teks yang baru tadi, kemudian kita tekan Ctrl V. Nah, di sini nampak ya belum ada ininya. Karena di sini kita hanya mengcopy backgroundnya saja. Untuk mengcopy semuanya itu dengan cara Ctrl A semuanya, kemudian Ctrl C, kemudian di sini kita Ctrl V kan. Nah, lihat ini masih dalam bentuk yang kosong dan masih. Baiklah, di sini saya akan mengeditnya. Pertama kita pilih background dulu. Usahakan background ini yang sesuai dengan topik, tapi agak susah sih. Kalau kita lebih baik warna-warna yang dasar seperti warna putih, coklat, kuning, coklat, dan tidak warna yang mencolok lainnya. Karena kan kalau kita memakai warna yang mencolok itu akan meredupkan tulisan dan gambar tadi. Baiklah, saya mencoba menggunakan warna merah ini karena akan menarik jika dilihat. Oh ya, satu lagi, perhatikan juga estetik ini. Di sini sudah topik yang saya angkat yaitu peningkatan mutu biji kopi Robusta dengan pengolahan semi basah dan proses penyampaian. Di sini dapat dilihat apa yang rumusan masa yang saya masukkan, yaitu kopi merupakan salah satu komoditas penting yang ada di perdagangan dunia, komoditas penting di dalam perdagangan dunia. Kopi merupakan produk yang memiliki nilai dan memiliki perbedaan karakteristik antara satu negara dan negara yang lain. Nah, ternyata di Indonesia ini paling terkenal terdapat dua jenis kopi, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Baiklah, langsung saja. Ternyata pengolahan kopi ini terdapat pengolahan primer dan pengolahan sekunder. Di sini baiklah, lanjutnya di sini teman-teman seperti apa? Lihat ini masih acak-acakan sekali. Ya, di sini kita langsung selesaikan ukurannya. Jika teman-teman ingin melihat secara detail atau secara langsung atau secara besarnya, bisa dilihat di sini, yaitu diperbesar di bagian sini. Kemudian ingin memperkecil di sini. Baiklah, sedikit saya besarkan di 20%. Nah, di sini dapat dilihat background yang saya pilih coklat. Setelah ini beberapa macam pengolahan, ini pengolahan proses sekunder, proses primer. Nah, di sini saya akan mengeditnya. Oh ya, pastikan juga terdapat disamakan dengan yang atasnya biar kelihatan simetris. Nah, seperti ini. Oke. Karena tanda ini kalau kita mau memindahkannya cukup kayak gini saja. Kemudian kita sesuaikan ukurannya.
Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Oke, di sini ukurannya. Ya, baiklah di sini ukurannya. Karena di sini saya menggunakan kopi kering, saya taruh di sini saja. Taruhkan di sini saja karena ini proses lanjutan. Oke. Nanti di sini di atas ini bisa kita isi teks yang lainnya yang bisa tentang kopi. Nah, kemudian kita besarkan ini. Besarkan ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita baca lagi nih. Ini tentang pengolahan, berarti pengolahan sekunder. Sedangkan kita ingin mengolah secara ini proses pengolahan secara umum. Dan ini beberapa jenis pengolahan, yaitu ada pengolahan secara kering dan ada pengolahan secara basah. Panah ini kita pindah ke sini. Kita taruh kasih di sini. Oke. Ataupun kita karena ini masih jauh ke bawahnya ya, kita juga bisa letakkan di sini. Kita geser ke sini. Nah, selanjutnya itu kan ini pengolahan, masih pengolahan. Nah, jadi kita buat di sini juga nih. Pengolahan itu apa aja? Karena ada dua, pengolahan basah dan pengolahan kering. Di sini kita buat dua dengan dua tanda panah juga. Caranya sini copy, kemudian paste. Oke, didapatkan kita geser. Nah, karena kita akan dilakukan pengolahan secara basah, lebih baik secara basah itu diletakkan di sini. Oke, di sini karena dia akan agak lebih besar, ini kita juga akan lebih besarkan yang ini. Oke, karena kita ini mengolahnya secara semi basah, dan pengolahan semi basah itu cenderung dengan fermentasi kering. Taruhkan lagi di sini. Oke, karena dia akan lebih besar dan melihat tanda panah. Nah, di sini dan kemudian dipindahkan ke sini dengan ukuran agak lebih kecil. Oke, di sini agak digeserkan. Oke. Selanjutnya ini kan pengolahan kering nih. Diketahui bahwa pengolahan semi basah, pengolahan basah dan pengolahan kering dan pengolahan basah ini banyak menimbulkan permasalahan. Pengolahan basah menghasilkan limbah banyak, sedangkan pengolahan kering ini banyaknya hal-hal lain selain biji kopi yang dapat keikutkan karena proses penyembuhan di bawah sinar matahari langsung. Nah, di sini langsung saja kita pindahkan ke sini karena dia gabungan dari keduanya. Kita letakkan di sini. Oke. Udah fermentasi semi basah. Di sini saya akan menambahkan satu teks lagi. Poinnya kita hapus lebih dahulu. Dan saya menghapus ini. Saya akan caranya ini copy terlebih dahulu. Saya di sini di ujung sini salinan, kemudian Ctrl V, saya akan copy sendiri, kemudian kita pindahkan ke bawah sini dulu karena kita belum menuliskan. Baiklah, saya akan buka file Word saya tentang
biji kopi ini. Sebentar, masih saya mengalami beberapa kendala. Tidak bisa men-share. Baiklah, saya lanjutkan. Di sini setelah kita lihat telah kita masukkan, tapi saya masih membuka web saya tentang tugas saya. Oke. Saya akan melakukan baiklah, di sini saya akan melihatkan share screen buat saya yang telah saya buat. Ya, kita lanjutkan ke sini. Karena tadi tentang pengolahan seperti basah, kita cari dulu pengolahan seperti basah. Nah, ya di sini sudah saya tuliskan bagaimana pengolahannya. Nah, ini pengolahan seperti basah sudah saya jelaskan bagaimana caranya. Nah, di sini saya akan sedikit mengcopy di sini tentang pengertiannya. Kemudian saya sini akan hapus, copy lagi. Nah, lanjut, saya share screen lagi. Nah, di sini di copy ya tadi ya. Kita lanjutkan, kita turunkan terlebih dahulu. Ya, di sini ini kita sedikit naikkan. Oke, di sini. Oke, di sini sudah dilihat. Oke, kita samakan. Karena ini agak luas, kita lebarkan saja, tidak apa-apa. Oke, atau di sini juga tidak apa-apa. Oke, setelah itu kita geserkan ini. Oke, kita kecilkan sedikit. Oke, selesai. Karena kita akan di atas ini juga membahas tentang penyampaian. Di sini jadi kita juga akan ikut ya.
Di sini juga kita akan melakukan penyangaian. Baiklah, di sini tentang penyangaian kita letakkan di sini saja. Kemudian kita copy panahnya ini, kemudian kita Ctrl V. Setelah panahnya ini copy, kita letakkan di sini. Oke. Nah, setelah di sini masih kosong, nanti kita bisa diisi gambar-gambar tentang kopi ataupun produk olahan kopi. Di sini nanti kita akan isi dengan tabel informasi kopi atau tentang segala sesuatu tentang kopi. Ini sudah proses penyangaian. Kita kecilkan di sini sedikit. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita ini copy kembali. Kita geserkan ke sini. Dan ini geserkan lagi sedikit. Nah, di sini kita juga lihatkan bawahnya juga, dia akan menutupi, ya, takutnya dia akan menutupi gambar tersebut. Kita edit lagi. Oke. Di sini dapat dilihat, letakkan di sini karena dia tidak boleh, tabel itu harus anak panah ini harus menyesuaikan, kita letakkan di sini. Ini kita ubah sedikit masuk ke sini. Ubah sedikit. Ya, seperti ini. Oke, majukan sedikit. Oke, setelah itu selesai. Oke, setelah ini selesai, ini proses penyangaian. Setelah ini ke sini, sebenarnya lebih baiknya ini langsung ke bawah, karena ini saya dituliskan ini banyak, ya. Jadi saya akan buat seperti ini saja. Oke. Baiklah, selanjutnya ini bisa seperti ini, ya, teman-teman. Oke, sini, satunya ke sini. Oke, di sini saya satukan. Nah, seperti ini. Coba kita lihat terlebih dahulu. Oke, sudah dapat dilihat. Oke, lanjut. Saya kembalikan. Nah, di sini kita atur lagi. Boleh ke bawah sedikit, atau ini kita taruh di atasnya. Oke. Tapi lebih baik ini di bawah, karena dia itu sebagai pelengkap. Taruh di sini. Kemudian ini di sini. Atau ini kita bisa naikkan sedikit, ya teman-teman, ya. Di sini nih, kita naikkan sedikit. Dengan menaikkan ini juga, naikkan ini, dan geserkan ini. Ini di sini. Oke, ini naikkan juga. Begitu juga dengan ini. Nah,
Jadi juga kita akan bisa naikkan di sini ya teman-teman. Sini ya. Coba lagi di sini karena dia ini merupakan dari dua-dua ini. Oke, kita tarik di sini pengolahan ini, dua pengolahan ini. Nah, kita di tengah. Oke, kita satukan. Oke, dua jenis pengolahan. Kita itu pengolahan semi basah. Katakan di sini pengolahan semi basah. Atau di sini juga bisa sih, tapi lebih tidak etis atau tidak dapat membaca secara ringkas gitu. Tapi saya akan mencoba di sini. Oke, di sini teksnya ada yang typo atau saya ketik. Oke, saya di sini mau segmentasi. Oke, di sini kita tuliskan segmentasi itu seperti apa. Oke, saya geserkan dulu panahnya. Oh ya, ini panahnya agak kurang panjang ya. Oke, sudah. Kita geserkan ke atas. Oke, segmentasi. Oke, setelah ini karena kita ini misalnya proses penyangaian, kita letakkan di sini. Oke, ini kita besarkan tidak. Oke, kita besarkan ya. Oke, ini oke, kita susun lagi. Oke, di sini. Oke, lanjut kita di sini. Oke, ini bagian runtutnya sudah selesai. Di sini, sini. Sedangkan di sini adalah informasi umum yang kita dapatkan. Kita ini satu hal yang sama, kita bisa saja. Kita masukkan ini. Kita labelkan. Oh, kita sedikit besarkan hurufnya. Kita membuat soal terlebih dahulu. Besarkan. Ini juga kita besarkan. Kita seragamkan hurufnya. Jangan lupa 36. Ya, untuk judul itu bisa lebih besar lagi, bisa menjadi 64. Oke, 64. Oh, ternyata kebesaran kita kecilkan sedikit. 56 juga bisa. Oke, judul ini yang penting harus lebih besar daripada materi yang akan disampaikan monster ini. Oke, di 54 ternyata saya salah. Di 64. Oke, sini. Oke, kita lihat sini. Kita ubah kembali. Tekan sedikit. Oke,
kita backspace. Ini agak sedikit naikkan, kita turunkan biar tidak terlalu penuh di bawahnya dengan huruf. Oke, ini proses fermentasinya, proses pengolahannya. Kita ambil lagi. Masih membuka buat saya yang isi dokumen tentang tugas kopi ini. Oke, sementara kita mengatur untuk membuka, kita buka kembali. Di sini tadi kan fermentasi, kita tambahkan sedikit lagi. Dan di sini saya menekankan pada proses fermentasi. Tentang waktu fermentasi. Ini apa yang akan menulis kembali, saya spin kembali. Oke, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang kopi ya, fermentasi. Kita kembalikan terlebih dahulu. Kopi. Oke, kita selesai. Kita letakkan di sini. Oke, kita ganti warnanya. Warna ini. Oke. Oke. Kemudian kita geserkan sedikit. Begitu juga yang sebelah kiri ini. Yang ini kurang geser sini. Oke. Oke. Di sini kita tuliskan kembali di sini. Atau kita juga bisa kecilkan di sini karena sini menyangkut tentang fermentasi kopi ya. Nah, kemudian yang tulisan tadi proses penyangaian yang ini kita tuliskan di sini. Oke, kita geserkan. Kemudian kita tulis di tengah. Oke, kita geserkan kembali. Kita luruskan. Kita tarik ke atas sedikit. Oke. Mungkin sekian bagaimana membuat foto yang bagus. Mungkin sekian. Masih beberapa terdapat kekurangan ya. Salah satunya itu nama dan logo Unsay. Saya akan menambahkannya sebentar ya. Saya akan download terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke. Simpan gambar.
saya tekan di metil. Oke. Saya scan kembali tugas saya yang tadi. Ini sudah tampak ya. Jadi kita ganti logo Unsay, hapus, kita unggah, upload media, kita pilih alat. Oke, kita cari. Oke, karena saya choose di metil, ini logo. Oke. Ya, ini masih proses upload ya. Oke, ini masih proses upload. Oke, ternyata sudah. Oh, karena kita bisa tekan kita dulu logonya. Oke, kita aja dulu. Nah, ini sudah tampak logonya ya. Kecilkan, minimize. Oke, kecilkan lagi. Oke, sudah terlihat ya. Ini nama Unsay. Di sini juga bisa diganti lambang jurusan. Saya akan mencoba lambang jurusan saya. Oke, ini. Kita ambil. Nah, cara simpan gambar sebagai. Agak lama. Dulu Himateta. Save. Oke, kemudian kita kembali. Unggah media kembali. Dari alat. Ada media kita yang ada di PC. Oke, sudah ada ya. Unggah lagi. Ya, sudah selesai terunggah. Oke, ini kita delete. Ini geser sini. Sedikit. Oke, maaf. Oke, lambang 5 data kita tekan di sini. Oke. Oh ya, untuk nama itu bisa kita lihat letakkan di bawah ya, karena di atas sudah penuh. Lihat kita sudah penuh karena ini adalah magnesia, adalah magma theta. Kita letakkan di bawah dengan cara kita mengcopy ini, saling, kemudian tempel, kita Ctrl V. Oke, kita hapus ini, Ctrl A. Oke, kita ketikkan nama kita. Oke, name. Oke, kita atur kembali ya, ini ukurannya. Kita letakkan di tempat yang kosong. Oke, di sini. Oke. Mungkin itu saja. Oh, baiklah. Ini dapat dilihat. Nah, ini poster saya yang telah saya buat. Mungkin saya akan mengeditnya di warnanya karena ini warnanya tidak terlalu tidak sangat monoton ya, dan
terlalu penuh di bagian sebelah kiri, saya akan edit kembali. Oke, dengan caranya menggesernya sedikit sini ya. Oke, di sini ini geser-geser ke sini, ini geser ke sini, dan ini geser ke sini lagi. Oke, sini kita geserkan ke sini. Oke, di sini geserkan ke sini. Di sebelah sini juga tidak terlalu penuh. Dan ini juga kita geserkan ke sini untuk nama tugas. Oke, kita besarkan. Oke, untuk warnanya kita pilih. Oke, warnanya itu kita pilih hitam saja ya. Hitam. Oke. Warnanya ini bebas, bisa di penulisnya mau warna apa saja. Jelas diagram proses ini harus sesuai dan harus benar gitu. Ya mungkin itu saja yang dapat. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat sampaikan dalam tugas metode ilmiah ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.